I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya menggunakan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Ayunda sebagai mediator Bapak dan Ibu yang sudah dipilih. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu, silakan perkenalkan diri tersebut. Saya Tri Sustiani di sini sebagai penggugat. Saya Nina Sarina di sini sebagai tergugat dari pimpinan perusahaan menjadi direktur. Di sini saya Faizatul Rahma, saya sebagai tergugat juga. Saya sebagai HRD dari perusahaan. Saya Muhammad Natif Masa sebagai karyawan yang sangat baik. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah menunjukkan saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya menentukan agenda pembicaraan. 4, setelah itu kita masuk dalam tahapan negosiasi. Dan terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pada sore hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari saudari Rini terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Jadi begini, saya kan bekerja di PT RL. Nah, beliau ini sebagai pimpinan direktur dan HRD di sini, dan itu rekan kerja saya. Dalam bekerja itu kebetulan rekan kerja saya baik, namun pimpinan saya ini berlaku sedikit kurang adil ya Bu ya. Jadi beliau ini memperlakukan saya dengan dia itu tidak sama, padahal kita posisinya itu sama, seperti itu. Baiklah, setelah mendengar keterangan dari saudari Rini, saya berikan kesempatan kepada saudari Rina untuk menyampaikan hal yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi begini, saya itu selalu bersikap adil pada karyawan saya. Saya tidak membedakan siapapun, dan saya juga memberikan sesuai dengan divisi dari masing-masing. Sehingga hal ini mungkin saja Rini di sini salah paham. Itu hanya perasaan dari Ibu Rini saja. Oh, berarti saudari Rini merasa kecewa ya? Iya Bu, tapi bukan perasaan saya aja. Memang Ibu Rini itu perlakuannya sedikit tidak adil ya menurut saya. Selanjutnya, apa benar saudari Renaldi merasa diperlakukan seperti yang dijelaskan oleh saudari Rini? Kalau aku malahan nggak merasa gitu, diperlakukan istimewa sama pemimpin. Menurut saya sendiri itu pemimpin itu malahan membagikan tugas pekerjaan kepada karyanya itu dengan adil. Tidak ada itu yang namanya pemberian pekerjaan dengan berat sebelah. Banyak aja yang merasa gitu dengan menganggap diri saya diperlakukan istimewa. Kalau menurut saya, menurut Mbak Rini tadi yang sudah disampaikan tadi, itu saya menyadari bahwa atas adanya hal tersebut, tapi saya juga tidak membenarkan atas tindakan dari Ibu Rini tadi yang menggugat perusahaan saya, karena adanya gugatan ini tentu juga akan mencoreng nama baik saya sendiri maupun perusahaan saya. Jadi gini ya Bu Rini, saya meminta maaf atas adanya kejadian tersebut, tapi saya juga tidak membenarkan dari tindakan Bu Rini yang telah menggugat
perusahaan saya dan juga gegabah dalam hal menggugat. Nah, dengan ibu menggugat perusahaan saya itu tentu akan mencoreng baik itu nama saya sendiri maupun nama baik perusahaan. Begini ya Bu, di sini saya kan juga mencari keadilan untuk diri saya sendiri, di mana saya di perusahaan itu tidak dihargai, saya bekerja hingga malam, tapi kenapa kok gajinya tetap, bahkan saya tidak mendapatkan uang lembur, terus tugas saya itu juga lebih banyak dibandingkan dia, seperti itu Bu. Sebenarnya nggak seperti yang Ibu Rini pikirkan, dan itu tenang. Kalau pihak satu bicara maka pihak lain harus mendengarkan agar kita mengerti kemauan dari masing-masing pihak. Bagaimana, apakah mau dilanjutkan atau tidak? Dilanjutkan. Baik, untuk tergugat apakah ada tambahan lagi? Baik, di sini saya ada tambahan. Saya sangat kecewa atas perlakuan dari pihak penggugat, karena di sini apakah tidak ada cara lain selain melakukan gugatan? Kan masih banyak jalan alternatif bisa berunding. Misal, saya pikir itu lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencoreng nama baik saya dan juga nama perusahaan kami. Begini ya Bu, sebelumnya itu sebenarnya saya sudah laporan kepada pihak HRD terkait tugas saya itu yang tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah diberikan. Namun dari pihak HRD itu tidak ada tanggapan Bu. Seperti itu. Baik, setelah saya simpulkan mendengarkan dari pihak-pihak tadi, dapat saya simpulkan bahwa ada kesalahpahaman antar pimpinan dan karyawan. Yang pertama, saudari merasa tidak diperlakukan dengan adil, dan kedua, terjadilah miskomunikasi antara karyawan dan pimpinan. Apakah benar begitu Bapak dan Ibu? Benar. Apakah yang kalian inginkan berakhir dengan damai atau sampai ke meja hijau? Kalau saya sendiri ingin damai ya Bu. Bagaimana untuk penggugat? Damai. Baik, demikian ada ikhtikar baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan di antaranya. Yang pertama, bagaimana agar bisa menjaga komunikasi antara karyawan dan pimpinan. Bagaimana pimpinan bersikap adil di mata semua karyawan. Dari kedua poin tersebut yang ingin Ibu Bapak sampaikan atau bahas terlebih dahulu, yang mana bagaimana saudari Rini? Kalau saya mungkin pihak pimpinan itu lebih berkomunikasi dengan baik antar karyawan, kemudian pihak HRD lebih mendengarkan bagaimana kemauan dari karyawan itu, bagaimana mendengarkan aspirasinya, kemudian yang poin kedua mendapatkan perlakuan yang lebih adil lagi sesuai dengan kontrak kerja yang dijalankan, tidak timpang sebelah antara saya dan karyawan yang lain. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya untuk saudari Rina sebagai pimpinan, apakah ada pertimbangan? Pertimbangan kami di sini sebagai pimpinan perusahaan itu untuk karyawan saya ini itu agar tidak gegabah mengambil keputusan dan juga tidak mengulangi perbuatan seperti ini lagi. Selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk menyampaikan usulan. Siapa yang terlebih dahulu menyampaikan usulan tersebut? Saya ingin menyampaikan usulan saya terlebih dahulu. Di sini saya ingin perlakuan yang adil dari pimpinan dan HRD agar semua karyawan itu mendapatkan perlakuan yang sama sehingga tidak ada kesenjangan lagi, seperti itu. Menurut saya usulan dari saudari Rini sudah konkret. Apakah ada tambahan dari saudari Rina? Di sini saya sebagai direktur ingin menambahi terkait usulan, yaitu kepada karyawan saya itu tidak agar tidak gegabah mengambil keputusan dan juga agar tidak mengulangi perbuatan seperti ini lagi. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.